Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firnindita Nandya Carista dengan NIM K64220037 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan menjelaskan mengenai etika makan. Sebelum menjelaskan mengenai etika makan, ada kalanya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika. Setelah melihat tayangan video ini, diharapkan dapat memahami pengertian etika secara umum dan etika secara khusus, yakni etika makan. Mengetahui manfaat dari etika secara umum. Memahami contoh etika yang salah dan contoh etika yang benar. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk manfaat dari etika yang pertama adalah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, mendorong individu untuk bersikap kritis. Yang ketiga, sebagai pendirian dalam diri. Yang keempat, membantu dalam membuat suatu hal sesuai aturan. Sebagai contohnya, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah etika pada saat makan. Etika makan adalah aturan atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas pada saat melakukan makan. Etika sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu etika yang salah dan yang benar. Etika yang salah pada saat makan antara lain makan tidak berdoa terlebih dahulu, makan dengan berdiri, mengunyah sambil berbicara, makan dengan tergesa-gesa, tidak menghabiskan makanan karena mengambil makanan terlalu banyak, dan lain sebagainya. Mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan? Sebagai contohnya, jika kita mengunyah sambil berbicara, maka yang akan terjadi adalah kita menjadi tersedak, sehingga makanan dengan sengaja masuk ke dalam trakea karena epiglotis sedang terbuka. Sedikit makanan yang masuk ke trakea dapat memicu reaksi batuk untuk mencegah masuknya makanan lebih dalam ke saluran udara dan paru-paru. Adapun contoh yang benar dari hal tersebut antara lain 1. Mengawali makan dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penerapan dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang kedua, makan dengan posisi duduk yang baik dan benar. Yang ketiga, menutup mulut dan tidak berbicara pada saat mengunyah. Untuk yang keempat, tidak tergesa-gesa pada saat makan.
Dan yang terakhir, mengambil porsi makanan secukupnya atau sesuai porsi agar tidak membuang makanan ketika tidak habis pada saat makan. Dalam hal ini, sebaiknya melakukan makan dengan etika yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, agar kita terhindar dari hal yang buruk akibat dari etika yang tidak sesuai. Mungkin sedikit video dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai etika makan. Apabila ada perkataan dan kekurangan dalam video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.